Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa akhrajana minal jahli wal kufri wal dhalal wa farraqana minal kafirina wad dhalimina 'ala dawam wa adkhalana fi 'uqbad daris salam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faya ayyuhal hafidhun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran 'azizan والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله نور السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlatul kiram, membawa acara Al-Mukarramun, para pengurus DKM At-Taubah serta jajaran Al-Mukarramun, para guru, para asatidz, para alim ulama zu'ama, Al-Mukarramun, aparatur pemerintahan dari mulai tingkat RT sampai
dan juga para mustami'in mustami'at yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang bahagia, serta para pemuda-pemudi harapan bangsa, generasi umat Islam yang senantiasa dibanggakan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi yang akan melanjutkan estafeta perjuangan bersama Rasulullah SAW. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi qudratillah wa iradatillah, segala sesuatu yang nampak terjadi, setiap perkara anu nibam menjadi kejadian, menjadi ini peristiwa yang diri urang kita lepas dengan kudrat serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pantas bisa orang salaku makhluk anu hina di hadapan Allah, makhluk anu diusik dibalikeun wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, muji karena zatna, muji karena Tuhanna, sareng muji karena sifatna. Dan memang Allah zat anu pantas dipuja dan dipuji, dan memang Allah zat anu maha mere segala rupaning perkara, bahkan perkara itu pernah dipentah urang ge wa Allah manipasihkeun. Sholawat wa salam muga salamna disandarkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para mu'minin, para mu'minin, al-muslimin minal masyriq ila al-maghrib, sehingga kepada seluruh umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ayeuna teh lamun di bulan karena pengawasan maulid terus kaping 45 maulid paling Pak ayeuna teh kaping 15 Rabiul Tsani 45 maulid teh. Terlepas dari judulnya apa, yang jelas kita bersyukur, alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama ketika di masjid bersilaturahmi wajah musyafah. Semoga pertemuan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pertemuan yang hakiki, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang pengajian, berbicara tentang syiar tausiah, akhir-akhir ini memang sering kita temukan, Pak. Hampir kalau di perkotaan, hampir di setiap gang, setiap gapura itu ada pengajian. Bahkan di kampung-kampung, saya ingat waktu pertama bulan Rabiul Awal itu, sampai ke pelosok yang saya pikir tidak ada perkampungan lagi. Ternyata subhanallah, hikmahnya banyak saudara, Bapak. Hikmahnya banyak sahabat. Ternyata umat Islam haus akan ilmu, haus akan tausiah, haus
haus akan siraman-siraman rohani. Akan tetapi itu pun itu saja tidak perlu, tidak cukup maksudnya. Melainkan harus ada implementasi perwujudan dari hasil pengajian. Kalau kita berbicara pengajian di musim Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu banyak umat Islam yang tercerahkan, tetapi juga banyak yang dalam dirinya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi seringnya pengajian itu tidak membuat perubahan yang signifikan dalam dirinya, terutama dalam hal amal soleh. Dan ini tentunya masalah bagi kita. Mudah-mudahan di tahun ini saya dengar dari Bapak MC pemuda mengaji, ada pemuda hijrah, itu mudah-mudahan dalam rangka perubahan, dalam rangka mewujudkan, mengimplementasikan apa yang sudah didapat di majelis-majelis ilmu. Santri Pak, santri saya itu kalau ngaji sapu tinggi ayah kena genep kalinya kabar genep kali kan. Dan proses jadi soalnya itu ujung-ujung kan. Maka ayah mulai 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Maka yang berema pada santri terkudu jadi ajengan, terkudu jadi kriali. Yang penting jadi pembaharu. Istilah kerennya itu jadi mujadid, jadi pembaharu. Kalau lihat geliat pengajian yang diadakan oleh para pemuda hari ini, saya suka teringat kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Bahkan dalam kitab Ar-Rijal Qaulur Rasul, kalau versi terjemahnya itu ada biografi 60 sahabat. Itu versi aslinya Ar-Rijal Qaulur Rasul. Yang pertama disebutkan itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mengenal Islam sejak usia remaja, usia murabbi. Ada ketertarikan terhadap Islam itu sejak usia dini. Bahkan ketika Rasulullah dengan para sahabat yang pada waktu itu masih bisa dihitung jari, Rasulullah mengadakan pengajian di rumah Arqam bin Arqam. Kemudian diketahui oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair penasaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Ternyata ngaji. Menurut salah satu keterangan, Mus'ab bin Umair semangat ingin tahu terhadap Nabi itu, tidak pernah mengalami perilaku yang menyimpang seperti halnya remaja pada umumnya, Pak. Nggak begitu, Mus'ab bin Umair. Tapi betul-betul terpelihara, karena sejak itu sudah ada ketertarikan kepada Rasulullah. Akhirnya pada suatu ketika Mus'ab bin Umair berangkat ke rumah Arqam bin Arqam, ingin tahu apa yang dikaji oleh Rasulullah dengan para sahabat. Ada salah satu sahabat di dalam forum itu mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair hadir di luar rumah, kemudian diajak. Dan Mus'ab bin Umair betapa bahagia diajak oleh sahabat untuk ikut ke dalam pengajian.
Musabi itu main aja gitu. Padahal jika baru kurang ayeuna banyak Musabi Umayyah malah remaja kurang ayeuna mapan usia murahi, usia SMP, SMA teh geus dunia nanti jeung dunia uli we. Jadi gamer anu di jadwal itu banyak ayeuna. Wah, zaman itu macam aya gamer. Can aya macam-macam permainan. Can aya online, can aya wifi, can aya akses internet mereka. Di antara keluarganya, di antara kedua orang tua Mus'ab bin Umair itu mengetahui hal itu yang paling tidak setuju itu adalah ibunya menurut beberapa keterangan. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair itu kan terlahir dari seorang yang bangsawan, hartawan, jelema aya lah, jelema jebun. Kali-kali baru yang Nabi Muhammad sahabat anu notabene pada waktu itu jadi perbincangan Abu Jahal dan CS-nya. Tapi Mus'ab bin Umair tidak menyerah begitu saja, Pak. Akhirnya dengan istiqomah terus melanjutkan mengikuti pengajian dengan Rasulullah, akhirnya di usia sangat muda Mus'ab bin Umair menyatakan diri masuk Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata betul keseriusan Mus'ab bin Umair ini ditunjukkan pada titik nadirnya ketika perang Badar. Beliau syahid di usia yang masih belia, di usia yang masih relatif rendah, muda lah ya. Menjelang 40 tahun kalau tidak salah dalam sejarah. Sama ada 40 tahun bersahir kan Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai Rasulullah pun merasa kehilangan. Dan kehilangan teh kieu kelemahan geus ganteng Mus'ab bin Umair. Turunan jelema beunghar, turunan bangsawan, tertarik karena Islam, hayang belaan Rasulullah, hayang manfaat usia orangna, lain dipakai ngabu, lain dipakai ulin, tapi hayang benar-benar nunjukkan Rasulullah. Ari fokus dina usia mah kene 40 tahun aku sedih dina langsa kang Rasul mah. Maka ketika Mus'ab bin Umair meninggal tergeletak, Rasulullah datang sendiri, Pak, menghampiri sendiri. Sedih. Muncul bahasa orang anak king anjeun teh. Bukan haji pisan, ngora kene musyahid. Istiqomah melaan kaula, melaan Islam. So dengan keterangannya Rasulullah nangis, Pak, di kantung Mus'ab bin Umair. Aina orang balikkeun ka remaja urang ayeuna. Kira-kira mun urang mawat loba nu nyucurikan apa loba nu seuri ya? Kuningali akhlak talajat perilaku barudak orang ayeuna rarasaan cek suudona bang bakal biasa-biasa gitu nya ditinggalkan mau budak orang ayeuna. Oleh karena itu pengajian semacam ini, apa di sini ada pemuda bimbingan, ada rukun wal RW, kelihatan di sini apa lagi itu? Yang banyak melibatkan kawan kuat, yang banyak melibatkan para pemuda, para remaja. Ini harus menjadi generasi, menjadi cikal bakal. Di tahun 2015 lah kurang lebih, saya pernah konsul ke salah satu tokoh Kabupaten Cianjur, Pak.
Beliau ulama cerdas, sebagai referensi ulama-ulama yang ada di Kabupaten Cianjur. Saya minta tips, saya minta saran bagaimana mengupayakan agar para pemuda generasi harapan bangsa, harapan Islam ke depan itu yang tidak lebih buruk kualitasnya tinimbang berjaman orang jadi pemuda. Dan beliau memberikan hadiah berupa salah satu kitab namanya As-Sulawlawi Am, kitab itu, dan beliau sampaikan pesan-pesannya sebelum akhirnya 2 tahun kemudian beliau wafat. Allah yarham, semoga beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan sebut. Jadi di dalam tausiah dan wasiatnya untuk menjawab persoalan pemuda yang lebih baik itu, saya masih ingat pada waktu itu saya rekam di HP, saya rekam di kepala. Mudah-mudahan tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Takwin jailin jadidin yadharul Islam fahman sahihan wa yu'minu bihi imanan amiqa wa ya'malu bihi bi nafsihi wa ahlihi wa yujahidu lillahi kalimatihi. Seorang generasi muda hendaknya mampu menjadikan dirinya agar kualitas yang lebih baik daripada pemuda-pemuda hari ini. Kalau keterangan lain mengatakan subhanul yaum di Jawa, santri hari ini adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Maupun takwil masjid hari ini adalah imam besar di masa yang akan datang. Hafid hari ini adalah calon cikal bakal imam-imam besar. Tapi menjadi harus ada regenerasi yang karakteristiknya yang harus Islam fahman sahihah, memahami Islam secara utuh. Kalau Islam misalnya ada yang berkaitan dengan ubudiyah, yang paling pertama adalah akidah, ubudiyah, syariat, muamalah dan sebagainya, itu dipahamkan sejak dini, Pak. Ibu-ibu juga, bagaimana cara mendidik anak hari ini? Bapak-bapaknya punya referensi nggak buat menjalankan kurikulum pendidikan di rumah tangga? Karena idealnya Pak Bu, sebelum kita menitipkan pendidikan formal dan non formal, itu ada pendidikan yang amat penting, Pak, yaitu pendidikan informal, pendidikan rumah tangga. Bagaimana Luqman Al-Hakim mengislamkan anaknya dengan sendiri, atau misalnya kita pakai di Tarbiyatul Aulad atau Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Bagaimana pola-pola pendidikan dasar Islam itu sudah mulai dikenalkan, Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Ada keterangan begini, Pak. Ma min mauludin yuladu illa yuladu ala fitratil Islam. Tidaklah setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini kecuali dilahirkan dalam keadaan suci,
akan tetapi nih tergantung kepada kedua orang tua. Yuhawidanihi yunasiranihi au yubajjisani. Rek di Yahudikeun dinasranikeun dimajusikan tergantung kedua orang tua. Maka ingat, sudah merupakan sebuah tradisi di kita, selain dari syariah juga tuntutan. Ketika anak lahir, kita adzan ya. Sebelah kanan kita adzan. Borojo, Allahu. Sederhana aja adzannya, jangan kayak adzan subuh. Kepanjangan di telinga-telinganya, kemudian diiqamah. Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian ditimbang, ada istilah apa itu ditimbang? Ya nimbang bayi. Istilah ulama nanyun, nimbang bayi. Kemudian potong rambut ya, ditimbang rambut itu. Kemudian timbangannya itu sesuai dengan beratnya emas, diuangkan, disodakokan. Kan begitu ya? Itu semua syariah, itu perkenalan dari Allah. Nya cenah Ustaz ari timimiti mah teh pasarwa bikin tradisi biasa, akur kene jeung Islam. Beuki gede udah teh komo zaman kiwari makanya. Beuki warau kana game online, wah beuki loba bogoda. Pak budak bisa jongjon karena HP, wah lamun minum bapakna oge. Teu jongjon karena HP. Da budak bisa jongjon karena HP, bisa waraukan HP, itu beneran. Kumaha pawakna? Pan tadi bahasa prinsip Islam rek diyahudikeun, dinasranikeun, dimajusikeun. Ya kumaha pawakna? Ayeuna pertanyaanna, urang rek kenalkeun rek ngadidik kurikulum Islam, kurikulum pendidikan anu dipikah hayang ku Allah kan jadi anak kumaha? Da ieu bapak mah teu paham. Ustaz teh bukan abdi mah rek ngadidik agama ge da urang mah teu pernah ngaji. Atuh ngaji itu mah atuh titipkeun kana sok ngaji. Nyaeta tara. Da masuk eleh ku budak. Nah, loba dieu sok nyaah durang. Nyaah urang kudu jadi budak nyaah tapi di abur. Padahal harus tegas. Anak kecil itu usia PAUD itu sudah bisa dibawa membuat MOU, Bu. Awas ya, kalau nggak ngaji, awas ya, kalau nggak baca itu hari ini, kita gunakan punishment dan reward, ancaman dan hadiah. Kalau nggak ngaji seperti ini, kalau ngaji seperti ini, kalau dari jam sekian sampai jam sekian, kamu masih main HP, maka ini dikurangi misalkan jatah makan berapa sehari tanpa makan karena main HP aja makan sendiri. Kira-kira udah tuh bakal mau masa gitu pak, anak itu udah bisa, anak seusia PAUD nya cina Ustaz tebadinya mah bikin bisa kene nepi ka SD mah bisa kene. Kalau pendidikan anak SMP SMA begini jadi ngalawan menjadi kolot. Cina udah 100% nyalahin budak. Banyak prinsip keterangan kita menjadi minum bapak. Ia budak hasilnya produknya jadi Yahudi nasional majusi ge kumahan jadi kolot. Ngan pertanyaan anak, ulah nabi lagi. Aduh hutepnya berarti disitulah kewajiban untuk ilmu di orang budak ke alam dunia ketika rek dikubur yang berenang orang teh kudu diajar, boga muda diajar, boga cucu diajar, boga uyut diajar. Berenang tadi masih kene hayang ditanggung badan ngaji tuh. Dalam rangka apa? Tapi menjadi dia kamu Islam fahman sahih. Dalam rangka rek nyetak generasi umat Islam anu benar-benar geus paham karena keislamanana begitu budak berkiprah di kehidupan nyata, tidak lagi dalam kehidupan rumah tangga kita, dilepas
dikencar. Mereka sudah survive, mereka sudah siap struggle, mereka sudah siap berjuang. Saudara. Ayo itu kosong masihan reward punishment kalau jadi putra tarabu. Ya ada. Lalu bersolat berjamaah aja. Umama mau kasihan jajan. Kamari pun anak anu paling alit usianya masih 6 tahun Pak TK rewas wih sekolah ujung-ujung kieu hari simpurin terbiasa di meja ngetelaan. Assalamualaikum, salam lah tuh cinta, salam lah langsung bro abi bener kiamat udah deket. Kenapa begitu deh nanyanya? Kalau masjid udah kosong itu kiamat udah deket abi lah ini udah banyak kieu itu bahasa orang berenang masjid geus kosong kiamat beres terjadi kan kuring teh ngahulang tapi bari rada bangga nya nya teh budak teh pas ngobrol naon yang guruna gitu. Oh iya deh bener ku sabab sakitu deh kudu minum ka masjid. Oh dia lamun minum ka masjid mau aja kiamatna nyangka gitu oke gitu dah ayo budak keringanan banyak sok tuluy dengan pertanyaan deh nyangka gitu oke deh kiamat pasti terjadi. Nah mereka ciri ini atau napi nah indikasi ciri-ciri ini jangan berani ciri-ciri terbit kiamat itu mereka di mana masjid guys kosong. Hari jadi mah alhamdulillahnya pengawasan rempong berjamaah rempong alhamdulillah. Iya generasi seluruh barakat subhanallah. Kalau mau ngurus ngabiayaan mah insya Allah makmur masjid di dia. Doakan ya kurang sadayana. Kalau mau melahirkan generasi Islam yang benar-benar paham karena Islam itu mudah-mudahan digambilkan dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Oke mudah-mudahan para guru-gurunan difahamkan dipaparingan muswa anu paos jumbarang rezekina. Coba Pak lamun diemut kurang sadayana ku zaman ayeuna dibandingkan jeung zaman tahun 80-an tadi itu ngadidik budak mengurukan ngaji ke budak luar biasa para musim kurima 10 kali lipat hesik nanti ya Pak kalau nahankan hiji teori menjadi budak kita fokus heula karena ngaji dah hesik atau budak keluar asli Pak cek tadi di pasantren simkuring wae budak santri deh tina 180-an santri ngajina ulah poe teh genep kali Pak masih loba eta omongan teh tapi ini ngaji kok ora para ngaji bila kasih sekolah saya cuma budak berimus bisa naon hari bapakna bisa naon cenah oh nyata cenah panumpul ka sagala rupana mata ka ustad oge depan sagala teu bisa. Nah, barengan we orang evaluasi bab akidahna budak pribadi, bab kemudianna pribadi, bab muamalahna syariahna pribadi, kebiasaanna budak sakit, terus tinggal raportna. Dan kita ya laporan. Lamun ku zaman ayeuna dibandingkeun baheula pasantren 15 tahun ayeuna jumlahnya 15 tahun kualitasnya jauh Pak. Pasantren lamun sekolah baheula ketika SMA bae jadi Pak ayeuna beuki luhur sekolah beuki gengsi ngalamar gawe leutik tadi mah jadi beuki era sekolah deui akhirna
beki kesini gawe sekolahnya aku jadi sekolah lihat aku anak aku Islam dia terus sekolah pengguna mana-mana ahli nyemil sekolah dan dengan gawe lumayan gajinya tinggi mah ka profesor mah ka S3 mah gitu kan. Nah hadirin rahimakumullah, betapa sulit walaupun tarbiyatul aulad dina rumah tangga hari tujuanna hayang nyetak generasi anu yafhamu Islam fahman sahiha. Hayang benar-benar nyetak paham karena Islam bagi lain yang ulang sebagai molok zaman masalahnya supaya survive kehidupan nanti di masa dewasa. Berarti kita harus bijaksana, bijaksini. Ulahnya salat, kamu udah kumpul, salah. Kamu udah kumpul nyalakan diri, itu oke. Kita harus senantiasa bisa mengevaluasi kenapa anak saya bisa seperti ini, apa yang salah, pola pendidikan apa yang salah. Mungkin terlalu keras, mungkin terlalu lembek. Coba we aja nama pan, menjadi kolot, menjadi budak, bahkan hampir setiap sudut rumah bahasa-bahasa atau sorak-sorak tiap maghrib teh ngagelenut kitu budak ka kolotna ngagelenut teh namanya mulia gitu kan ngomongkan panjang baheula mah subhanallah bahwa kita waktu tauhid kitu teh dina dongeng Allahul Qidam Barakallahu Faqul Al-Hadisi Qiyamu Binafsihi Wahdaniyah Qurran Ilmu Hayat Sama Basarkan Qadiran Muridan Ilman Hayan Sami'an Basiran Mutakariman. Dah, tahu tidak? Wah, ada produk ayo na yung milenial lain produk jadul jauh tak kurinya. Tapi dah persoalan nama lain milenial jadul, pakai tapi jangan tahu. Jelas ada tidak tidak sunnah wal jamaah ngawawukeun sifat wujud dari Gusti Allah. Kita bangko mukhalafat. Udah kayaknya mesti apa sifat Gusti Allah. Berarti gimana? Jangan dari sifat anu wajib di Gusti Allah dan nama. Mobil legend. Panjang anu, panjang jauh pertanyaan berat. Jangan berat yang guna. Ayat kedua naon, tahu sifat Nabi Rasul naon, cewek-cewek. Ayo, besar betul. Ayo pakai naon jan. Lodi. Geus make bahasa ini saya sih. Ayo kalau pakai naon jan. Kayak urang dari kena Play Store. Dan budak TK ini sekarang istilah browsing atau apa? Allah ya tarik. Ternyata apa? Gede tantangannya lama-lama mereka jalankan mencetak di generasi anak sejak kecil masih paham Islam paling tidak di masa anak mendengar itu Pak sifat wajib di Gusti Allah membawa akidahna nu mustahilna 20 wajibna 20 nu menang hiji nu di Rasul wajibna 4 mustahilna 4 nu menang hiji apa itu iman namanya ini sejarah kan ada benar geus aya urang itu angkatan mana gitu Ustaz ingat deh bako itu kena bako buru-buru itu ngomong banyak ingat cina karena bako mana wujud tidak bako karena bako wujud ayat itu ayat nama bako gue tadi awal wujud ayat kita tanya nah jangan bilang wujud Allah
wujud hadil ma'ubati cek dari logika dari akli ngarana ayana Allah atau wajib Gusti Allah wujud wujud hadil ma'ubati ayana dia pirang-pirang kada melanana ari dalil nasina dalil naklina naon jan wala insa'allahu man khalaqa samawati wal ardi ayeuna budak tanya tong budak pantar kieu baru budak SMA we budak keluar SMA punten-punten geus jarang Pak bahkan aya keneh usia lulusan SMA teu bisa komat-komat aja eta generasi kira-kira lebih baik atau lebih bobrok anu paling khawatir pusing kuring prediksi Rasulullah itu hari itu sudah nyata namun biqaul ulama yang cara utang nyawa insyaallah dipupuskan di payung terus sisa itu hatta layang lam yabtu tidak tersisa ulama kecuali hanya orang-orang juhala, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Dan tadi banyaknya ruwaidoh itu adalah orang yang tidak tahu ilmunya mengurusi sesuatu. Nah itu paling khawatir. Dan itu yang dikhawatirkan Rasulullah di umat kami. Oleh karenanya Saudara dulu ketika Simkuring konsultasi kamu jawab persoalan pemuda di masanya akan datang nomor hiji wayahna kudu takwin jailin jadidin yafhamul islam fahman sahihah kudu mencetak generasi anu paham karena Islam sejak ini bahwa akidahna fikihna usul fikih orang udah yang udah letikna maka lamun di partisi kurang aya usia PAUD, usia TK jadi alhamdulillahnya seueur PAUD, seueur TK, DA gitu di Indonesia usia SD itu kalau di bahasa Arab itu kan madrasah itu ibtidaiyah tahapannya madrasah pertama kemudian insya karena madrasah itu mutawasithah berarti usia SLTP dan itu materi-materinya lalu dibedah dengan salah satu kita tentang diskusi disebutkan tarbiyatul aulad subhanallah irahan rapkeun akidah ka usia budak SD irahan rapkeun akidah ka budak usia SMP usia SMA perkuliahan juga kumaha beda-beda di dalam mungkin Allah sebagai pencipta wae pan ari ka budak PAUD ka budak SD geus beda teh Pak ka budak PAUD mah bisa kieu dan menciptakan langit dan bumi teh saha cukup sekedar mengenal hanya Allah menciptakan alam dunia tuh begiluhur usia SMA mah berarti pertanyaan nanti selain gitu deh nanya dalil aklina naon dalil naklina naon terus karena bahasa mendina kurikulum aya ieu Pak aya hots aya pertanyaan hots high quality test gitu ya. Jadi lus konseptual nanya teh geus lain sebutkan itu kepada SMA apa lain itu lain tuliskan coba jelaskan kepada kita kepada SMA cik naon sababna kalau yang mesti betul kan urang masuk teh jeung budak diskusi di imah ngawurukeun bawa kita bal fikihna ya bisa canggul mawi acan gitu Jumat tuh ke pengajian budak teh anu ngan dikana pengajian kan masuk malikeun ke bapana bapak ge geuningan henteu kan bapak mau sekolah teh oh ari bapak boa boy da abi jelema bapak jelema cuk budak mun budak masuk gede kuring urang katanya bisa ngabalikeun teh ibu saudara jangan berjamaah ayo urang nggak baca karena sinetron ini lapor lalu sekurang jangan bisa cara itu melalui acara aku lalu itu bisa sudah ikut ke pengajian kurang bukan iya jangan duduk aja tinggal di praktek benar hari pemuda tinnya anu diucapkeun mangga rek dina mana mangga pokona mesti usul ikhtilaf kemarin itu mangga eta
kia jangan diniatan heula perang urang wudu karena wajah karena apa terus diurutkan tinggal ke budak di pelong tapi tong bari ka HP Bu ngurutkeun bawa wudu na da budak pasti meleng deui gitu kan karena wudu deui kan wudu deui dan beres berpikirnya ke budak minimal bisa wudu bisa sholat budak dan tadi akidah nama mesti tanamkan akhirnya berpikirnya ditanamkan cik ya budak kira-kira orang rek ngawurukeun naon deui menjadi kolomnya misalkan tentang etika tentang akhlak tentang adab tanamkan bahwa adab itu bisa lebih diutamakan daripada ilmu tata krama menjadi kolos belakangan budak namun di pesantren pasang kuring geus mulai diajarkan akhlakul limbani akhlak yang baru dah kaleutik gitu mau di urang mati TK gitu nya dari mulai baca doa lu pada itu kan kalau lanjut ayeuna budak urang geus kaluar SMA terus kuliah musbah kahayang sorangan bilang ngomong dari budak letik sesi dalam ngomongna kumaha meski Ustaz akhirna bebeja ka Ustaz sim kuring loba teh pan gitu Bu zat pada can tepang jeung sim kuring ngan geus aya we nomor sim kuring zat cenah abi anu lain teh orang kali gitu kumaha teh Bu mending tepang melalui atau main kubung cekeng ikan kubungnya anda cenah juga nomor kurang kali na dah kita masalahkan budak kawas masalahkan kebo biko nomor budak na pedagis kuliah jadi biko nomor budak masih hubungan dengan komunikasi ini kumaha sih kan ya kumaha juga so ini etikanya belah mana gitu jadi bingung kok ini jadi kurang budak gitu hei bapak iya sama jadi sini ayo kita semua nepi kaki wae imam malah bagaimana emang anaknya geus aya di mantai enggak sih mereka tahayakan aya apa coba libatkan anak misalnya kita menghadapi sebuah persoalan baik itu hutang piutang persoalan-persoalan anu kekinian yang anu berkaitan dengan keislaman hari ini libatkan anak sini ya kalau menurut Nabi gimana nih bapak itu begini diskusi Pak mau saya ibu kada si bapak sibuk abi oleh sami sibuk ti isuk nepi ka sore itu bercengkrama jeung anak teh dan kewek sare deui bahkan ulah ini teh budak keur sare keneh pas balik oge budak geus sare nah ilahna di budakna jangan salah dan budak salah mana dan budak mah ayatna oge wujudna oge wujud iboti ayatna usaha ayatna urang bisa bahaya Pak lamun di benak anak kita tidak ada satu memori pun di benak anak memori tentang kita sebagai ayat bahaya misalnya Bapak coba tanya anak kita anak masing-masing yang usia berapa tapi kalau bisa jangan kita yang nanya Bu betapa ibu istri kita yang nanya misalnya coba deh ingat kenangan yang paling bisa diingat sama ayah itu waktu apa ya Pak bahaya budak terus ngawur sosok ayah di Mesirah bahaya nah selama kurang mengajarkan kurikulum Pak dengan rumah tangga si ibu sebagai tenaga pendidik Ustaz ada beda usia anak-anak nggak apa-apa dengan pertanyaan yang disesuaikan alhamdulillah anak simpurima dua anak ayah kenangan ini nggak ditanya Neng Bang Agungna kira-kira emang kenangan si Abi naon pokoknya waktu Adek sini anak TK ada ingat nggak? Oh iya bisa menyebutkan alhamdulillah Pak
berarti sosok kita sebagai pendidik yang paling utama pareung akhirnya. Dah geus beak keren gitu ya. Tes baca. Oh, siap. Pencet. Tadi dari sudut merah, sekarang dari sudut biru. Ya. Ya ibu-ibunya dari bingung nanti uang dan jadi bisa yang pokoknya kemarin dari benar-benar. Ibu osok itu tarabu naruh menjadi putra. Tanyakan kenanya yang paling dikenal ke anak. Jadi bapak anak pengalaman waktu kejadian apa? Itu dari biasa pun. Bahaya kalau misalnya benar anak tidak ada sosok ayah, aduh bahaya. Kurang bisa dilihat selama dia kurang dari biaya menafkahkan menjadi budak, kemudian tiba-tiba sosok kita nggak ada. Benar anak, dilihatnya Pak Atif, bu. Pantas ulama jauh-jauh hari ngedikkan pendidikan anu paling utama itu adalah di rumah tangga, Pak, juga pendidikan informal. Nah, ketika ada perintah di ulama taklim jadi ini tentu pengalaman melaksanakan mulai guru ngaji, orang guru pindah sebagai guru ngaji untuk pertama dikenal ke anak. Saya upama langsung disambung negatif, misalnya negatif akhir kesan ayahnya anak-anak negatif tentang Quran. Untuk pertama, untuk pemula bila nama pasangan negatif, untuk ayat Allah menaturan. Dibuat kasih bapak waktu nyumput, waktu minta boleh anak awal, ditanya kalau itu dia kasih bapak, kenapa jalanan? Dikenang itu guys, alhamdulillah daripada tidak sama sekali dia ngapain kan? Nyeri hati ke rasanya. Namun, orang sebagai orang tua, ketika nanya anak kita dan itu tidak ada sosok kita di benak anak, naudzubillah min dzalik. Bagaimana Luqman Al-Hakim digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa yaqulu Luqman ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ini lihatnya, bahwa pendidikan seorang Luqman Al-Hakim itu menurut beberapa pendapat di Tafsir itu memang dijelaskan berbeda-beda pendapat. Tetapi yang paling masuk saja bahwa Luqman Al-Hakim itu adalah seorang ahli bijak. Ahli bijak itu begini, Pak. Apa yang diucapkan itu, apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu orang bijak, itu ahli hikmah sesuai dengan begini, Pak. Meski dia seorang Afrika kebangsaannya, orang dari Afrika artinya maaf secara fisik berkulit hitam, tetapi hatinya bersih. Mengenai di bawah hal itulah itu para hakiman dari sahabat Islam berjaman harita. Pada hari anak acarnya akhirnya kan jadi anak rek ngawurukeun akibat. Walid walau itu kalau singingan yang Nabi Muhammad singingan ketika lupa hakim ngawurukeun akibat ngawurukan menjadi anak masih kena kafir. Kumaha? Ya bunayya. Panggilan itu asbil terkadang panggilan paling sayang itu dalam bahasa Arab itu ya bunai. Bahasa Arab ya bunai itu anak ini cu baru kasih tulis siratu anak menah dari anak monyet bukan bisa jadi penerang anak monyet berarti bapak namanya ulang ya bunai ya kan udah dari itu sini mari yang musyrik billah hiji wayang adanya nu paling membimbingkan menjadi kakak di alam dunia dari yang berdiri kakak aku syukurlah ulah wali kadua pun Allah cenderung menahan dengan putra ngomong bapak ngartos hari itu apa kita anusyukurillah berterima kasih ke Allah wabil walidain di sana kemudian
tahu etika, berterima kasih menjadi orang tua. Itu hukuman hakim saja. Seorang ahli kebiasaan mengeluhkan beda anaknya, ketika luar biasa waktu dipakai dalam bulan. Nah, ada kurang lagi kali, kurang keturunan aja. Tapi ada lagi juga, jika ke anak, mungkin, orang dengan dunia kita masing-masing. Anak-anak itu nggak bisa begitu. Kalau kita ingin berhasil, ayo kita sama-sama mewujudkan, mencetak generasi baru yang karakteristik pertamanya yafahmul Islam fahman sahihah, paham terhadap keislaman sejak dini. Dan itu akan berhasil manakala kita sebagai pendidik pertama di rumah tangga menguasai dan memahami keislaman. Yang kedua, generasi karakteristiknya wajib hidup ini imanan amikah, keimanannya mendalam. Begini, seorang yang ahli tauhid, yang ahli ilmu tauhid, ya, kemudian ditanya tentang teori-teori ketauhidan. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada teori tauhid Imam Asy'ari misalkan dan Syekh Maturidi, kemudian dia masih bisa jawab, itu baru ahli di bidang ilmu tauhid. Belum iman itu belum mendalam, jadi ahli marifat. Artinya dia baru mumpuni dalam disiplin ilmu tauhid. Dan keilmuan ini mana? Melakukan kaitannya dengan cukup mendalam. Dan mendalam dia ketika diperbenarkan, dibacakan ayat-ayat Allah saja, dia berbenar hatinya, kemudian dia merasa malu kepada Allah dan dia tergerak hati ini beramal soleh. Itu ciri orang yang imannya mendalam. Apa maksud saya sini? Jadi cuma imannya jelas. Terangkat ketika Allah nikmat menyarek oleh guru-guru di dalam di luar ilmu mendalam dengan tentang sesuatu. Ciri jelas yang disebutkan awal awal ayat itu adalah orang yang mengikuti kata hati imannya, orang yang mengikuti apa yang dikatakan oleh iman dalam hatinya. Itu iman yang mendalam. Maka menjaga ngomong-ngomong dia yang memiliki can bulu jeruk keimanan. Orang yang berjam-jam mau berbicara belum tentu keimanannya mendalam. Tapi mudah-mudahan kalau karena imanan amikah. Lalu bagaimana kita menanamkan keimanan yang mendalam terhadap anak? Ya aja. Kalau mendidik anak itu dibimbing, Pak, bukan dididik secara. Jadi maksudnya bukan sekedar dikasih pengajaran hanya transfer ilmu, bukan, tapi dibimbing. Kalau menteri itu ditutup, perlu dibawa ke bawah, kita berdoa. Tinggalkan aktivitas orang kita beramal soleh menjadi mudah. Sinar potret, bisa sudah ini di negara di kotak juga. Ketika orang dibawa beramal soleh, baru kita bisa menanamkan anak keimanannya mendalam. Yang kedua wayuminu bihi imanan amikah, yang ketiga wayafalu bihi binafsihi wa alihi. Kemudian karakteristik generasi ini harus lebih cerdas mengamalkan ilmu ketimbang terus mengumpulkan ilmu. Maksudnya ini lebih respect terhadap amaliyah yang didasari ilmu ketimbang hanya terusan karena keilmuan ilmiah ahli amaliyah itu tidak diinginkan oleh Islam. Bukan tidak baik, Pak. Kenapa Ustaz ahli amal itu mah ilmu, tapi yang diinginkan oleh generasi yang dimaksud adalah berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Ketika dia punya ilmu sedikit pun dia amalkan segera dan dia istiqomah menjalankan itu. Dan ketika dia beramal pasti dasarnya ilmu, dasarnya tahu. Itu generasi yang dimaksud. Yang keempat, yang terakhir, generasi yang diharapkan oleh Rasulullah adalah wa yujahidu lillahi kalimati, senantiasa peduli, ada keberpihakan
kepada apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu? Dinul Islam, al-Islam. Mana tergantung potensi anak. Misalnya dia budak jadi bisnismen, silakan jadikan seorang bisnismen yang sukses, tapi jangan gede Islam, lain jangan gede risiko ekonominya. Itu budak potensinya IT, mana gunakan supaya bisa ngegedekan orang Islam. Itu budak potensinya dina dagang, jadikan saudagar-saudagar anu bisa ngegedekan perjalanan Islam seperti halnya para saudagar Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan budak-budak dan sebagainya. Itu budak teh sekian nanti sare, namun gitu jadikan sare nanti ngegedekan Islam. Kumaha sina puasa we Pak, tiap rek sare sina puasa heula. Puasa we bener. Nah, cenah hubungan jeung puasa. Pan hari di pasantren mah kieu Pak, lamun Senin jeung Kamis biasa puasa baru datang. Geus pasti we teh parka warga teh marere takjil. Pan buka puasa. Jadi darah sedekah ya. Oh, ternyata di masyarakat itu mah loba sedekah bisa apa gitu ya kalau Pak anu berparuasa. Aja nggak sare wae. Nu penting waktu takjilna menggerakkan orang jadi ingin sedekah. Jadi sare jadi ibadah. Cek ibu putra abdi mah Ustaz potensinya teh ulin. Buat nih jadi ilmu batuto atuh. Orang pasti ada emang yang disebutkan ilmu batuto, tapi yang disebut Marco Polo, wah itu penjelajah kesana teh asa pengbendarnya Marco Polo. Padahal ilmu batuto lah tuh Pak. Penjelajah menginjakkan kakinya di benua Amerika itu ilmu batuto dulu. Tuh kamu sini jadi ekspedisi, adventure. Tukang dakwah tuh Pak. Wah, hebat. Akhirnya potensi anak dimanapun gini runcikan supaya bisa ngegedean Islam. Sebab Islam karakteristiknya ya'lu wala yu'mar alaihi. Posisinya aya di luhur, moal aya merendah dengan Islam. Di mana-mana aya merendah dengan Islam, umat Islam hatinya harus tergerak. Di mana umat Islam maksud? Di generasi harus diciptakan, diikat jeung dididik kurang juga tadi. Mudah-mudahan di ahli masjid ini, para pemuda, orang tua semua, tenaga-tenaga ahli di sini mampu atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala mencetak generasi-generasi yang Allah harapkan seperti halnya yang tadi dijelaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena lebihnya. Setadinya itu Pak, setadinya itu namanya. Satadinya lampu jamaah ngomong ngempok gitu. Kurinter mau iya gue di panggung teh gitu. Nanti dia tadi nama gitu. Bisi, ayo nulis apa US naik, kiri nulis tadi nama. Oh dan lain, kumaha makomna lah gitu. Kumaha tempat lah. Iya. Jadi mereka bisa menyesuaikan. Oh iya yang mana? Oh iya, yang mana? Iya. Usaha bukan gitu. Mudah-mudahan cara ini lahir terima kasih kepada Allah harapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fi ila wa bi thariq wa ridwan minallah. Assalamualaikum